Sementara itu jaringan dosen dan alumni perguruan tinggi se-Indonesia juga menyikapi pengeroyokan terhadap Ade Armando. Kami menyatakan menghancurkan martabat manusia karena pengeroyokan terhadap Dr. Ade Armando adalah tindakan yang tidak ksatria dan bentuk kekerasan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang bertentangan dengan Pancasila. Itu adalah pernyataan sikap dari jaringan dosen dan alumni perguruan tinggi se-Indonesia. Dan saudara, yang masih menjadi perbincangan adalah unggahan dosen UGM Karnawijaya soal Ade Armando yang dinilai mengandung ujaran kebencian. Kita akan bahas bersama kuasa hukum pelapor dosen UGM Karnawijaya, Aulia Fahmi, dan pakar forensik bahasa Universitas Nasional Wahyu Wibowo. Selamat sore Pak Wahyu, Pak Aulia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sore. Baik Pak Aulia, sebagai kuasa hukum dari Guntur Romli yang melaporkan Karnawijaya, jadi laporannya apa saja? Ya, kemarin kita sudah laporkan terkait dengan postingan yang berisi foto, kemudian mencantumkan ada foto Ade Armando disilang, kemudian ada foto Guntur Romli, ada foto juga istrinya. Nah, kita laporkan ada 3 pasal. Pertama 60 KUHP terkait dugaan penghasutan. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dugaan ujaran kebencian, dan pasal 29 Undang ITE terkait dugaan pengancaman melalui media elektronik. Nah, hal ini adalah imbas dari kejadian peristiwa Ade Armando. Nah, kita memang kedepankan di sini bukan Ade Armandonya, karena Ade Armando sedang punya kasus tersendiri. Akhirnya Mas Guntur, karena di situ dia mencantumkan foto istrinya, gitu kan, foto Armando disilangkan. Pemahaman Mas Guntur itu bahwa dia seolah menjadi target Ade Armando. Gitu. Makanya kita berharap polisi dapat lebih awal bergerak. Jangan sampai nanti seperti Ade Armando tiba-tiba terjadi peristiwa pengeroyokan, penganiayaan, gitu. Nah. Baik, jadi yang dipermasalahkan adalah unggahannya yang ada foto Gun Romli dan istri Gun Romli, bukan soal yang dinilai mengolok-olok Ade Armando ya, Pak Aulia ya? Iya, ada komentar di bawahnya, ada beberapa komentar, karena yang pertama adalah kalimat disembelih, yang kedua kalimat kecil gitu. Tapi kan sudah dibantah oleh Karnawijaya, menyatakan kalimat itu tidak untuk mengomentari Ade Armando, tapi mengomentari peristiwa lain. Ya, ini kan lucu. Cara komentar pasti itu kan berbicara, ada postingannya, ada captionnya gitu. Silakan dia berbicara ini untuk lucu-lucuan gitu. Atau dia mau menyangkal apapun silakan. Yang penting kita sudah pegang data semua, fakta. Bukti-bukti kita sudah pegang semuanya. Tinggal polisi yang bergerak. Baik, dari sisi forensik bahasa saya akan tanyakan langsung ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, jadi menurut Anda apakah unggahan dari Karnawijaya itu memenuhi unsur tadi yang dilaporkan oleh Mas Aulia soal dugaan penghasutan, ujaran kebencian, dan pengancaman? Iya Mbak. Mbak siapa ya? Cindy, Pak. Mbak Cindy ya. Mbak Cindy selamat petang. Selamat petang. Pak Muana selamat petang juga. Iya ya. Jadi yang pertama, kalau dari sudut forensik bahasa itu kita harus memahami bahwa ada unsur lokusi. Ini agak teoritis tapi karena berkaitan dengan bahasa, ada unsur lokusi atau niat. Kalau dalam psikologi itu disebut dengan kebutuhan dasar. Kemudian ada ilokusi. Nanti kita bisa di sini bicara. Ilokusi itu bentuknya apa? Postingan atau omongan atau apa? Nah, ada yang disebut dengan yang ketiga, namanya perlokusi. Ketiga hal ini menjadi satu dalam diri manusia ketika dia berbicara apapun. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang terjadi, saya hanya melihat secara teks ya. Secara teks itu artinya kejadian-kejadian gitu ya. Ya. Itu saya lihat dari sudut perlokusinya. Apa artinya? Itu dari sudut jadi analisanya seperti apa, Pak Wahyu? Iya. Dari sudut sebentar. Harus pelan-pelan nih ngomongnya. Dari sudut konsep saya, dari sudut penglihatan saya, begitu ya. Nah, kalau hal itu kita lihat dari sudut ilokusi, dari sudut bentuk, maka orang bisa berkata bahwa memang itu adalah penghinaan atau apa tadi yang disebut oleh Mbak Cindy itu, gitu.
Itu dia anunya. Oke, masuk penghasutan, kebencian, dan ancaman. Iya bisa itu, bisa 3. Karena ancaman itu kan akan dilakukan. Oke, Ya. baik. Baik, kita juga punya statement atau pernyataan dari Karna Wijaya soal unggahannya yang kemudian menjadi perhatian publik. Ini dia. Iya, iya. Statement postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar, itu gojekan biasa. Nah, tapi kemudian ada pihak yang kami sudah ketahui orangnya, namanya, yang reposted ini postingan saya itu ke Facebook Agama virtual kalau tidak salah. Dan saya tidak aktif di situ. Ya, tapi teman-teman yang di situ pada memberi pelaporan kepada saya bahwa, "Loh, postingan kamu kok di-share dan terlihat seperti diedit, ada kata-kata musyawarah disembelih." Padahal kata disembelih itu berasal dari statement di anu lain. Nah, itu pernyataan dari Karna Wijaya, Mas Aulia. Bagaimana tanggapan Anda? Karena disebutkan itu tidak vulgar dan ada yang merepost unggahan itu ke Facebook Agama dan sudah diedit. Iya, seperti saya sampaikan tadi. Silahkan beliau, Pak dosen itu mau beralasan itu di konteks yang berbeda atau itu adalah candaan. Tapi di sini kita melihat ketika foto Ade Armando ditilang dan kemudian ada juga persamaan peristiwa pengeroyokan. Saya kira beliau ini kan seorang dosen yang mempunyai pengaruh besar gitu ya, baik di kalangan masyarakat atau di kalangan kampusnya. Nah, tentunya ini bukan semata-mata celoteh yang akan lewat begitu saja, tidak. Ini akan berdampak besar. Contohnya apa? Sudah terjadi kok kepada Ade Armando, gitu. Nah, akibat dugaan-dugaan kita itu kelompok radikal untuk apa? Itu apa? Nah, kita ini kan hanya baru sebatas menduga, belum masuk pada kita menuduh dia adalah bagian dari kelompok radikal. Tapi apapun itu, saya kira laporan polisi sekarang sudah masuk. Mas Guntur, pelapor sudah diperiksa kemarin, saksi-saksi juga sudah diperiksa. Kita tinggal menunggu aja tahap berikutnya kepolisian ya akan memanggil terlapornya mungkin Pak dosen itu. Oke, kembali pada unggahan Karna Wijaya yang ada beberapa foto, ada foto Ade Armando disilang, kemudian ada caption atau takarirnya satu persatu dicicil massa dengan sejumlah emotikon. Pak Wahyu, Karna Wijaya menyatakan bahwa itu bukan ancaman, dia sebutkan bahwa unggahan itu justru keprihatinan yang mungkin saja massa akan marah dan menyerang seperti apa yang terjadi pada Ade Armando. Apakah alasan ini secara bahasa bisa disebut masuk begitu? Masih masuk Mbak Cindy. Tadi saya sudah katakan ada unsur ilokosi, niat yang memang tidak bisa kelihatan. Tapi niat itu akan kelihatan ketika pada unsur perlokosinya, pada unsur ucapannya. Kalau dikatakan itu misalnya, saya mengatakan 3.000 tahun yang lalu. Nah, tapi ngomongnya pada konteks sekarang ini, ketika ada peristiwa itu. Berarti orang akan bilang itu konteksnya itu kok sebetulnya. Begitu. Jadi tetap kena dia. Nah, ini kan nanti tetap kena karena nanti berkaitan dengan ada unsur etika kan. Ya, etika berbahasa itu lebih parah lagi nanti tuh kesananya. Karena kan disebutkan sebelumnya unggahan itu bukan ancaman tapi keprihatinan seperti memperingatkan nanti akan bisa terjadi hal yang sama seperti Ade Armando, memperingatkan orang-orang yang ada dalam foto itu. Menurut Anda Pak Wahyu? Iya, kalau ancaman dianggap sebagai ada perbuatan bukan ancaman. Saya juga bisa membuat ancaman kepada Mbak Cindy kan. Jangan pulang jam 7 nanti ya. Awas loh. Itu apa tuh coba? Ya kan? Kalau niat saya memang jahat kan beda lagi dengan apa yang saya katakan. Kepada Mbak Cindy saya ngomong begitu gitu ya. Jadi kita lihat konteksnya dulu deh. Pada saat itu apa yang terjadi? Itu bahasa kan pada konteks. Bahasa selalu berterikat pada konteks. Nggak bisa pada susunan kata-kata. Susah itu lihatnya. Konteks, ya kan? Ya Mbak Cindy. Bukan salah memilih diksi, Pak Wahyu? Akibatnya bisa salah memilih diksi, tapi kemudian tetap pada konteks. Pada konteks iya tetap. Jadi kembali pada konteks alasan untuk menuliskan takarir itu ya atau unggahan itu. Iya. Ujungnya nanti pada etika berbahasa. Nah pada ujung inilah kemudian akan timbul macam-macam penafsiran dari pembaca tadi yang saya katakan dengan perlokusi tadi. Oke. Gitu.
Sekali Saya lagi, akan bilang, memenuhikah unsur dugaan penghasutan, ujaran kebencian, pengancaman? 3 itu. ya itu masuk, ya, Baik. tetap masuk itu. Baik, Pak Aulia, karena tadi Anda menyebutkan bahwa ada dugaan karena Wijaya ada sebagai terafiliasi kelompok radikal, kemudian meminta polisi untuk mendalami dugaan ini, karena Wijaya akan melaporkan balik Guntur Romli soal ini. Tanggapan Anda? Iya, gini, silakan saja kalau dia mau melaporkan balik. Kita ini kan sampaikan di media pun kita sebatas menduga karena ada beberapa data seperti ada foto-foto pistol. Tapi Anda punya buktinya apa hanya sekedar foto saja? Jadi gini, pada saat Mas Guntur itu membuka Facebooknya, dia langsung di-capture semua tuh, di-screenshot semuanya. Nah, sekarang memang itu kan sudah sudah dihapus beberapa postingan-postingan itu. Tapi kita nggak khawatir karena Cyber Polda itu sudah semakin canggih sekarang alatnya. Dia mau hapus pun, mau ditarik lagi kawan pun bisa. Jadi kita nggak begitu khawatir terkait hal bukti. Nah, Karena tuduhan ini kan harus berhati-hati dengan tuduhan yang serius ini. Harus ada bukti yang kemudian untuk dilaporkan atau disampaikan kepada polisi. Iya, kita kan tadi kita sebatas menduga. Kalau dia ingin melaporkan balik, silakan. Cuma saran saya, lebih baik dia fokus pada proses hukum yang kita laporkan. Kita bela diri serampangan begitu, gitu kan? Dengan beralasan lelucon, lucu-lucuan. Ini kan masyarakat makin tertawa dengar kayak gitu. Alasannya tuh nggak masuk akal banget. Dia itu seorang dosen intelektual kok alasannya sangat menggelikan sekali ya. Baik, ini sudah masuk ke polisi, kita tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Aulia Fahmi, terima kasih juga Pak Wahyu Wibowo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Oke, terima kasih.